Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi yang cerah untuk kita mengawali hari dengan belajar. Ya, tapi sebelum kita belajar, sudah ada yang kenal dengan saya? Oh ya, belum ya, karena ini pertemuan perdana kita. Baik, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu ya, karena pepatah lama pernah mengatakan, tak kenal maka tak. Iya, benar sekali sayang. Jadi, kenalkan nama saya Andre Vidi Prativi. Kalian bisa panggil saya Bapak Andre atau Bapak Vidi, tapi jangan panggil saya Bapak-bapak karena saya masih muda. Mantap. Ya, saya itu mahasiswa tingkat 4 di kampus Universitas Indraprasta PGRI atau yang lebih dikenal dengan Unindra. Eh, Alamat rumah saya di tahu Citra Grand? Iya, tapi bukan di Citra Grand. Rumah saya di Jalan Duren 5 Pondok Sukatani Permai. Kalau ada yang mau main silakan main, nanti saya beliin Tango biar kita makan bareng. Hobi saya itu ya main futsal. Di sini ada yang suka main futsal? Boleh lah, nanti kapan-kapan kita sparring ya, kalau kalah beli air aja biar nggak seret. Cita-cita saya itu ingin naik haji sejujurnya, tapi deket-deket ini sih saya pengen menangin giveaway-nya dari YouTuber Baim ya. Jadi sekian ya perkenalan kita kali ini. Nah, lanjut. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan kepada kalian tentang apa sih itu layanan konseling. Di sini ada yang sudah tahu belum layanan konseling itu apa? Oh, belum ya. Jadi saya akan jelaskan. Jadi layanan konseling adalah sebuah proses pemberian bantuan kepada klien atau siswa oleh seorang konselor atau guru BK seperti saya dalam membantu mengentaskan permasalahan klien atau siswa tersebut yang tadinya KST menjadi cash. Apa sih itu KST? KST itu adalah kehidupan efektif sehari-hari terganggu, dan cash itu kehidupan efektif sehari-hari. Jadi yang tadinya terganggu menjadi tidak terganggu setelah pengentasan masalahnya tersebut. Nah, bagaimana sih caranya? Salah satu caranya adalah dengan memberikan informasi yang valid terhadap siswa tersebut. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya juga akan menjelaskan tentang layanan informasi. Apa sih itu layanan informasi? Layanan informasi adalah sesuatu hal ya, yang belum kalian ketahui, sehingga kalian tidak dengan mudah menerima informasi yang belum valid atau masih rancu atau masih belum diketahui kebenarannya. Nah, nanti ketika proses belajar berlangsung, Bapak harap kalian menjaga kepatutan di dalam kelas, misalnya dengan menjaga sikap duduk, terus juga memperhatikan jalannya pemberian materi, dan juga tidak ribut di dalam kelas. Dan nanti apabila ada submateri yang sekiranya lucu, kalian tidak tertawa terbahak-bahak dan memukul-mukul meja karena itu tidak baik. Nah, eh, dan nanti jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan satu persatu dan tidak berebut ya. Ya, baik. Sebelum kita mulai proses pembelajarannya, Bapak akan terlebih dahulu menjelaskan kepada kalian. Jadi, Bapak itu menggunakan metode eh, contextual instruction. Jadi, Bapak nanti akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Setelah itu, Bapak juga akan memberikan waktu kepada kalian untuk berdiskusi. Kira-kira 10-15 menit lah ya. Setelah berdiskusi, Bapak akan memberikan waktu juga untuk kalian sesi tanya jawab bila mana ada yang ingin ditanyakan. Sampai di sini bisa dimengerti? Ya, baik sekali kalau kalian mengerti. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya agar kita diberikan keberkahan atas pembelajaran kali ini. Ya, ketua kelas tolong dipimpin doanya ketua kelas ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Oke, jadi Bapak absen dulu ya satu persatu ya, biar ketahuan nih siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir ya. Oke, baik. Uh, Kuncoro masuk, Kuncoro. Oh iya, ada Anang Hijau. Ada Anang Hijau, ini Anang Hijau namanya. Jason masuk, masuk Jason. Fanny masuk. Iya, terus Escobar masuk, Escobar. Iya, kamu Escobar. Uh, Jessica masuk. Oke, Jessica masuk. Ya, baik. Cukup rajin ya ini anak-anak di kelas ini ya. Saya harap terus-terusan rajin ya supaya dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Oke, baik. Jadi di sini Bapak akan memberikan layanan informasi tentang
Cara meningkatkan prestasi belajar. Nah, ada yang sudah tahu apa sih itu prestasi belajar? Belum tahu ya? Jadi kita bedah dulu ya menjadi dua. Jadi prestasi itu adalah hasil usaha yang sudah dilakukan oleh seseorang. Dan belajar itu adalah merupakan sesuatu yang berproses dan merupakan unsur-unsur yang fundamental atau unsur yang paling dasar atau pokok masing-masing tingkatan pendidikan. Nah, kalau prestasi belajar itu adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak didik dalam periode tertentu. Jadi contohnya kan di sekolah itu kan ada ujian ya, ada UTS, ada UAS. Nanti ketika di akhir ada pengambilan hasil ujian tersebut. Nanti ketahuan di situ angkanya. Misalkan nanti kamu Escobar dapat nilai 100, nanti Anang Hijau dapat nilai 80 dan Jason dapat nilai 85. Nanti di situ ketahuan dan ranking 1, ranking 2, ranking 3 sampai ranking 30. Nanti di situ ketahuan. Nah, setelah tadi Bapak jelaskan apa itu pengertian dari prestasi belajar, sekarang Bapak akan memberitahu kepada kalian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Karena ada kan tuh faktor-faktornya kenapa dia bisa gini. Nah, faktornya itu ada dua. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Nah, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu faktor internal. Nah, faktor internal itu ada kesehatan, intelijensi, motivasi, bakat, sikap, minat, konsentrasi, dan cara belajarnya. Nah, kesehatan itu ya, apabila anaknya itu demam atau sakit atau pilek itu tuh sangat mengganggu banget dalam dia meningkatkan prestasi belajarnya karena tidak fokus. Saat tiba-tiba lagi belajar tiba-tiba demam jadinya kan nggak belajar jadi nggak terpecah fokusnya. Nah, intelijensi intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak dan dengan mendapatkan suatu tujuan untuk berpikir secara rasional dan untuk berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya secara memuaskan. Nah, intelijensi itu sangat menjadi faktor yang sangat penting dalam proses belajar seseorang guna mencapai prestasi belajarnya. Jadi intelijensi ini memegang peran yang sangat kuat dalam prestasi belajar. Kita lanjut, ada minat. Nah, minat yang besar terutama terhadap belajar akan mengakibatkan proses belajar lebih mudah dilakukan. Jadi segala sesuatunya itu kan harus kita minatin ya, harus kita mau dulu nih. Misalkan si Jason disuruh ngerjain bahasa Indonesia, tapi kalau Jasonnya nggak minat, itu nggak bakal bisa tuh dia belajar itu. Jadi harus ada kemauan dalam diri si Jason tersebut dalam melakukan proses belajar. Nah, selanjutnya ada motivasi. Motivasi adalah dorongan agar anak melakukan sesuatu. Motivasi itu bisa berasal dari diri dalam anak sendiri atau dari luar. Jadi ada yang memacu siswa atau anak tersebut dalam meningkatkan prestasi belajarnya. Jadi ada yang memacunya. Terus ada bakat. Bakat merupakan potensi dan kecakapan pada suatu lapangan pekerjaan. Apabila kapasitas mendapat pelatihan yang memadai, maka potensi akan berkembang menjadi kecakapan nyata. Jadi bakat itu harus diasah ya supaya bisa meningkatkan prestasi belajarnya. Terus ada konsentrasi. Konsentrasi adalah pemusatan pikiran dengan segala kekuatan perhatian yang ada pada situasi. Pemusatan pikiran ini dapat dikembangkan melalui latihan. Jadi konsentrasi supaya kita fokus. Jadi tidak terpecah-pecah juga ya. Jadi fokus itu berkesinambungan tentang tadi ya kesehatan, supaya juga kesehatan kan biar fokus juga ya, biar tidak terpecah ya, sama dengan konsentrasi. Terus ada cara belajar. Strategi belajarnya gimana sih nih? Strategi belajar yang tepat. Kan ada juga kan orang yang misalkan dia belajarnya harus dengerin musik, belajarnya harus sambil nonton TV mungkin. Nah, ada juga yang kayak gitu. Jadi
kalian tuh harus tahu sendiri nih gimana sih nih strategi yang saya punya tuh, gimana sih cara saya agar supaya eh, bisa meningkatkan prestasi belajarnya ya. Sampai sini ada yang dimengerti? Iya, baik kalau dimengerti ya. Iya, sekarang faktor eksternal ya. Faktor eksternal itu ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat, dan ada lingkungan. Nah, yang pertama keluarga. Situasi keluarga itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak ya. Pendidikan orang tua, status ekonomi, rumah, hubungan orang tua dan saudara, bimbingan orang tua itu, dukungan orang tua sangat mempengaruhi prestasi anak. Jadi kan anak menjadi ada yang memperhatikan ya, ayo nak terus belajarnya, jadi itu jadi semangat ya kan. Dan juga pendidikan pertama itu kan datangnya kan dari keluarga ya, jadi sangat berpengaruh sekali. Terus ada faktor sekolah, tempat gedung sekolah, kualitas guru, perangkat kelas, relasi teman sekolah, atau rasio jumlah murid per kelas juga sangat mempengaruhi anak dalam proses belajar. Tempatnya gimana, ataukah nyaman atau tidak, terus gurunya eh, memberikan materinya bisa dimengerti atau tidak oleh siswa tersebut, terus teman-temannya asik atau enggak nih, atau mungkin eh, ada temannya dia yang mengganggu eh, dia dalam proses belajar. Nah, itu tuh berpengaruh sekali. Terus juga ada masyarakat ya, faktor masyarakat. Apabila masyarakat sekitar adalah masyarakat yang berpendidikan dan moral yang baik, terutama anak-anak mereka, hal ini dapat memicu anak untuk lebih giat belajar. Jadi kita ibaratkan misalkan kita ada di masyarakat atau di lingkungan yang eh, jualan parfum, kita kan pasti akan terpapar wanginya ya. Beda kalau kita main di pasar itu, atau inian ikan, pasti kita juga akan bau ikan. Jadi lingkungan masyarakat itu sangat berpengaruh sekali terhadap proses pembelajaran anak dalam meningkatkan prestasi belajarnya. Sudah lingkungan, bangunan rumah, terus suasana sekitar, terus keadaan lalu lintas dan iklim juga dapat mempengaruhi pencapaian tujuan belajar. Nah, bangunan rumahnya seperti apa, terus situasi sekitarnya seperti apa nih, ramai atau tidak, terus bising kendaraan atau tidak. Karena kan misalkan lagi belajar nih, baca ada suara motor kan sangat mengganggu sekali, jadi tidak fokus juga kan. Ya, jadi itu faktor uh, internal dan faktor eksternalnya. Iya, jadi tadi setelah saya menjelaskan tentang faktor-faktor, sekarang ada macam-macam prestasi. Yang pertama itu ada prestasi belajar, ada prestasi kerja, ada prestasi seni, ada prestasi olahraga, dan ada prestasi lingkungan. Nah, prestasi belajar itu apa sih? Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh dari upaya belajar. Contohnya prestasi belajar itu yang ada di sekolah, seperti menjadi juara umum setiap tahun, menjadi apa namanya, misalkan juara tuh di kelas tuh setiap semester tuh juara mulu tuh, prestasi tuh nih, ranking 1 mulu nih gitu. Terus ada prestasi kerja. Prestasi kerja adalah hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan. Contoh kinerja termasuk posisi naik untuk kerja keras yang dilakukan selama bekerja. Jadi misalkan dalam suatu pekerjaan ada nih misalnya karyawan yang kerjanya bagus dan berprestasi, itu juga membantu dia dalam meningkatkan uh, posisi kerjaannya dia, itu sangat berpengaruh sekali prestasinya. Terus ada juga prestasi seni. Prestasi seni adalah hasil yang diperoleh dari bidang seni. Contoh prestasi adalah penyanyi atau artis lain yang mendapat penghargaan. Nah, jadi prestasi itu bukan hanya prestasi soal pelajaran yang akademik ya, non akademis juga ada, kayak misalkan uh, menyanyi. Karena menyanyi itu dapat penghargaan, misalnya dapat dari Gobel Awards nih, penyanyi paling top, atau pemeran artis paling apa namanya, paling ganteng atau paling cantik. Nah, itu juga suatu prestasi dalam karirnya dia, dalam meningkatkan prestasinya dia juga. Terus ada prestasi olahraga. Prestasi olahraga adalah hasil yang diperoleh dari usaha dan kerja keras yang tersedia di bidang olahraga.
prestasi olahraga contohnya seperti olahragawan yang memenangkan tempat pertama dalam perlombaan. Nah, tadi di sini ada nggak nih yang pengen yang suka olahraga, misalkan dia suka olahraga tenis. Kuncoro sukanya olahraga apa nih Kuncoro? Kuncoro suka tenis. Eh, kenapa Jason? Jason badminton. Nah, iya tuh badminton. Jessica catur. Perempuan main catur nih. Nah, iya tuh jadi prestasi dalam olahraganya tuh ya. Itu juga bisa meningkatkan. Jadi ada berbagai macam prestasi. Jadi prestasi itu bukan hanya diukur dari mata pelajaran umum aja. Banyak juga kok. Terus ada prestasi lingkungan. Prestasi lingkungan adalah pencapaian yang diperoleh melalui upaya penyelamatan lingkungan. Contohnya seperti individu atau kelompok mendapatkan penghargaan atas upaya yang dilakukan dengan menyelamatkan lingkungan dalam bentuk penanaman kembali pohon atau reboisasi hutan. Nah, itu kan misalkan kalau dulu di sekolahan kan ada tuh apa sih namanya? Penghargaan sekolah paling bersih atau sekolah paling apa. Terus nanti misalkan ada pohon, kita menanam pohon, itu tuh bisa mendapatkan kan, sekolahnya dapat dapat penghargaan nih dari misalkan dari pendidikan nih, dinas pendidikan dapat sekolahnya penghargaan karena sekolah terbersih atau sekolah yang menanam pohon paling banyak. Nah, jadi seperti itu macam-macam prestasi. Dan prestasi bukan hanya tentang materi pelajaran saja, bukan hanya bisa matematika saja, bukan hanya bisa IPA saja, juga bisa banyak, ada seni, olahraga, pekerjaan, dan lain-lain. Seperti itu. Bisa dimengerti anak-anak? Iya, bagus kalau. Nah, selanjutnya ada cara meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang pertama itu ada niat. Nah, segala sesuatunya itu harus kita niatkan supaya tujuannya juga jelas. Karena nawa itu tuh niat, ya kan? Terus yang kedua ada percaya diri sendiri. Ya, jangan minder. Kita harus percaya nih terhadap kemampuan yang kita miliki. Terus yang ketiga ada mendengarkan penjelasan guru. Jadi ketika guru menjelaskan di kelas itu, kita harus mendengarkan supaya kita mengerti apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Jadi jangan ngobrol, oke? Ngerti ya? Terus ada jangan malu untuk bertanya. Pepatah lama juga pernah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Jadi misalkan kalau ada yang nggak ngerti, tolong ditanyakan ya. Anang hijau, kamu ngerti nggak anang hijau? Iya, bagus kalau kamu ngerti ya. Itu tandanya kamu memperhatikan saya. Terus selalu mengerjakan PR. Nah, banyak juga nih anak-anak yang mengerjakan PR-nya menunggu waktu, atau misalkan mengerjakan PR-nya di sekolah. Padahal kan sudah jelas PR itu adalah pekerjaan rumah, bukan pekerjaan sekolah. Jadi ya, kerjakanlah di rumah sesuai dengan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu pengumpulannya. Nah, rajinlah mengerjakan PR, bila mana guru mengasih tugas langsung dikerjakan. Terus selalu mengulang pelajaran yang tadi dipelajari. Nah, misalkan tadi di sekolah sudah belajar, ketika sampai di rumah jangan malas untuk membuka kembali tuh apa sih yang tadi sudah dicatat dan apa sih yang tadi sudah dipelajari dalam proses belajar di sekolah tadi. Jadi kita mengulang lagi supaya diasah terus kemampuan mengingatnya, kemampuan berpikirnya, seperti itu. Terus istirahat yang cukup. Nah, segala sesuatunya kan pasti harus dibarengi dengan istirahat yang cukup agar berimbang antara berpikir dan istirahat. Karena ketika tidak berimbang itu akan menjadi sesuatu yang fatal, takutnya sakit atau gimana. Jadi harus seimbang lah ya istirahatnya. Terus juga banyak berarti pada pelajaran yang kurang disukai. Nah, ini sangat penting. Bila mana kalian tidak menyukai matematika, ada baiknya kalian juga mempelajari aja sedikit, iseng-iseng pelajaran matematika. Tanyakan pada guru atau pada teman yang sekiranya bisa mengerti supaya dapat membantu kamu. Karena ketika kalian belajar tentang pelajaran yang tidak disukai, itu juga bisa menambah pengetahuan kalian. Pokoknya intinya harus ada niat aja ya. Terus juga mengikuti kegiatan ekskul yang kita sukai. Nah, ekskul itu juga sangat berpengaruh ya. Misalkan ekskulnya ekskul pramuka atau ekskul
PMI itu kan menambah wawasan kita juga tuh ya, terus menambah pengalaman teman-teman. Nah, itu sangat berpengaruh pada prestasi. Dan yang terakhir adalah jangan suka mencontek. Di sini siapa yang suka mencontek ya? Jessica suka mencontek atau tidak? Oh, tidak baik. Anang hijau nih biasanya nih, muka-mukanya kelihatan. Oh enggak ya Anang ya. Jason juga jangan ya. Pokoknya Bapak Redman di sini juga jangan ada yang suka mencontek, karena mencontek adalah perilaku yang tidak baik dan tidak disukai oleh yang maha kuasa, dan juga berpengaruh buruk pada kehidupan. Jadi kalau bisa kalian belajar di rumah ya, diperhatikan materinya seperti apa gitu. Jadi ketika sampai nanti ada ujian atau ada tugas apa-apa, kalian bisa mengerjakan sendiri dan kalian percaya diri ya. Itu jadi cara-caranya ya supaya bisa meningkatkan prestasi belajar kalian. Saya harap semoga kalian juga bisa menuangkan itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, selanjutnya itu ada tujuan prestasi belajar. Kalau tadi kan cara meningkatkannya. Nah, ini tujuannya. Nah, tujuannya itu apa sih? Nah, tujuannya itu bagi siswa, pencapaian ini bertujuan untuk mengukur kemajuan hasil belajar siswa. Sebagai aturan, itu diringkas dalam bentuk laporan kemudian diberikan kepada orang tua. Kayak tadi misalkan eh, ketika UTS, UAS itu kan nanti kan di akhir kan ada pemberian hasil apa namanya pembelajaran periode periode belajar atau satu semester. Nanti dikasih ke orang tua nih supaya orang tuanya tahu nih apa namanya anaknya seperti apa sih nih di sekolah, mengerti atau tidak pelajarannya, jadi seperti itu. Terus yang kedua, untuk memposisikan siswa dalam situasi pengajaran yang disesuaikan dengan kemampuan, bakat, minat, dan karakteristik mereka. Jadi misalkan Escobar nih misalkan dia nggak minat di matematika tapi dia minat di misalkan IPA, jadi bisa bisa ketahuan. Jadi kan sesuai dengan kesukaannya si Escobar nih. Escobar sukanya IPA ya, sesuai dengan karakteristiknya. Lalu ada juga untuk mengetahui apakah siswa kesulitan belajar atau tidak. Jadi nanti ketahuan nih siswa itu kesulitan belajar atau tidak. Kalau kesulitan, nanti bisa ketahuan dan bisa dibantu supaya siswa tersebut menjadi mengerti dan bisa menjadi paham. Itu juga berguna untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Nah, jadi seperti itu ya tujuannya. Ya, jadi seperti itulah ya tadi yang materi sudah Bapak sampaikan dari apa itu pengertian prestasi belajar, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, terus ada macam-macam prestasi belajar, ada cara meningkatkan prestasi belajar seperti apa, terus juga ada tujuan prestasi belajar. Jadi Bapak kasih waktu untuk kalian untuk berdiskusi. Menurut kalian seperti apa sih nih cara untuk meningkatkan prestasi belajar menurut kalian? Oke, waktu diskusinya sudah berakhir. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, siapa yang ingin bertanya? Angkat tangan. Ya, Anang Hijau ingin bertanya. Bagus sekali pertanyaan Anang Hijau ya. Anang Hijau bertanya, bagaimana jika ada murid yang sudah berusaha tetapi tetap gagal berprestasi? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya Anang Hijau ya. Eh, Jawabannya ya, yang pasti ini sangat bagus karena dia terus berusaha walaupun gagal. Tapi saya yakin nanti di satu titik dia akan menemukan keberhasilannya karena dia tetap terus mencoba lagi, coba lagi, coba lagi. Dan nanti pasti akan ketemu jalannya. Jadi seperti itu Anang Hijau. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Fanny ingin bertanya. Ini juga bagus pertanyaannya Fanny ya. Fanny bertanya, apa benar bila faktor keberadaan di rumah sangat berpengaruh dalam prestasi belajar siswa? Iya Fanny, keadaan di rumah itu sangat berpengaruh bagi keadaan meningkatkan prestasi belajar. Karena ketika ada sesuatu di rumah yang mengganggu, itu dapat memperlambat untuk prestasi belajarnya, karena itu bisa memecah konsentrasi kita dan memecah keseriusan kita dalam belajar.
Jadi eh, faktor keluarga dan faktor di rumah itu sangat berperan penting juga ya untuk meningkatkan prestasi belajar. Ya, sudah tidak ada lagi yang mau bertanya? Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, jadi kita tutup ya proses pembelajaran kali ini tentang cara meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, kesimpulannya adalah eh, setiap orang tentunya ingin menampilkan prestasi belajar yang dapat dibanggakan. Memperhatikan faktor-faktor yang telah dipaparkan tadi, terutama faktor dari dalam, faktor internal. Semuanya dapat diciptakan, oleh karena itu diperlukan upaya untuk bagaimana hal tersebut dapat diciptakan dalam setiap proses pembelajaran, baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada lembaga pendidikan, metode pembelajaran pakem menjadi sebuah alternatif yang dianjurkan untuk dikembangkan dan diterapkan. Ya, baik. Terima kasih sudah memperhatikan saya dan sudah mengikuti jalannya proses pembelajaran ini dengan baik. Eh, saya tutup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan selanjutnya.